Aku diberkati. Oh, aku diberkati. Yaudah, adik-adiknya suruh berdiri ya biar kita juga semangat nyanyinya, mereka juga semangat. Oke, teman-teman, oh udah berdiri. Oke. Ya udah. Kita nyanyi sama-sama ya teman-teman. Nyanyi bersama-sama Hari ini ya. Demak mau nyanyi lagu Aku Diberkati. Oke, langsung aja. Musik. Kita tampil adik-adik Pia Demak. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Mulai dari bangun pagi, Siang berganti malam aku diberkati. Kakek-kakek, nenek-nenek, tante-tante, om-om, pemudanya, pemudinya, semua diberkati. Ayo semua ikut nyanyi sama ikuti gerakannya ya. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Mulai dari bangun pagi, siang berganti malam aku diberkati. Kakek-kakek, nenek-nenek, tante-tante, om-om, pemudanya, pemudinya, semua diberkati Tuhan. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Mulai dari bangun pagi, siang berganti malam aku diberkati. Kakek-kakek, nenek-nenek, tante-tante, om-om, pemudanya, pemudinya, semua diberkati Tuhan. Kakek, nenek-nenek, tante-tante, om-om, pemudanya, pemudinya, semua diberkati Tuhan. Semua diberkati Tuhan. Semua diberkati Tuhan. Yeay. Tepuk tangan dong. Tepuk tangannya dong. Keren banget. Keren Terima banget kasih ya, Kak. Wah, keren banget ya, Kak. Keren Iya, banget keren ternyata banget. ya, Iya, Kak. benar. Adik-adik zaman sekarang tuh wow luar biasa, Oh iya Kak. benar banget. Yaudah biar lebih semangat lagi sebelum membuka misa Ekaristi kita jargon lagi ya. Kak, ya. Jargon lagi dong, Kak. Oh yaudah oke. Yuk Kak kita jargon. Oke. Hari anak misioner. Beriman, tangguh, dan solider. Luar biasa. Wow walaupun nggak ada suaranya tapi nggak apa-apa ya. Ya, nanti diulangi lagi, Oh, Kak. iya, Karena ini benar. masih dikit jadi harus Oh oke. nanti. Oh oke gitu. Tapi kayaknya kita belum kenalan ya Kak ya. Kayaknya kita belum kenalan ya. Kenalan sama siapa, Kak? Kenalan sama adik-adiknya dong. Kan ada pepatah kalau tak kenal maka. Tak saya. Oh kalau gitu kita kenalan dulu kali Oke. ya. Halo adik-adik, teman-teman, perkenalkan aku Kak Evelyn yang hari ini jadi MC di depan sini. Dan ini ada partnerku. Ya. Ada Kak Velsa yang hari ini menjadi MC dan menghibur kalian. Yeay. Wah hari ini sungguh ramai ya Kak. Sungguh ramai, ada mama papa, oma opa, dan keluarga. Dan bersyukurnya kita juga bisa Iya, ketemu bener. lagi. Kita tanya kabarnya yuk Kak. Ayo nanya ke siapa nih, Kak, Nanya enaknya? siapa ya? Kamu tanya ke sana, aku tanya. Oke. Oke. Halo adik. Nama kamu siapa? Hari ini ngerasa gimana? Gabriel. Kak Gabriel hari Bahagia. ini mau ngapain Bahagia, di kenapa? sini? Bisa. Karena dapat Misa apa mengikuti sih? acara ini. Misioner. Oh, karena ada mengikuti Misioner. acara Temanya ini. apa hari ini? Kalau kamu gimana? Tahu. Gak tahu. Tadi jargonnya apa tadi? Karena bisa mengadakan acara ini. Jargonnya tadi Karena bisa barusan aja. Mengikuti acara ini. Oh gitu. Beriman, tangguh, dan solider. Gabriel hari ini perasaannya gimana? Senang. Kalau kamu senang juga nggak? Iya. Kenapa tuh senang? Kakak.
belakang. Oh oke, rata-rata senang ya Kak ya? Ya seneng. Wah, senang juga Karena nih mereka dengar. senangnya tuh ada keluarga, teman, dan orang di sini. Oh gitu, semoga senangnya tetap berlanjut ya Oke. sampai acara misal selesai. Amin. Oke, yaudah kita masuk ke misa Ekaristi kali ya. Oke Kak. Oke, teman-teman setelah ini misa akan berlangsung, jadi dimohon untuk ketenangannya dan mengikuti misa dengan baik. Kok berdiri terus sih dari duduk Ya, dong, duduk aja. Nah, oh ya adik-adik nanti waktu misa hening sejenak sebentar ya. Oke, selamat mengikuti misa Ekaristi teman-teman. Sampai jumpa nanti, dadah.
anak-anak, kaum remaja, Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, hari ini Gereja Katolik merayakan Hari Raya Penampakan Tuhan, sekaligus juga perayaan Hari Anak Misioner Sedunia ke-182 dengan tema Anak Misioner, Peziarah Harapan dari Hati ke Hati. Perayaan Hari Anak Misioner merupakan perayaan iman untuk mengingatkan kita akan panggilan setiap anak untuk menjadi saksi kasih Tuhan di dunia ini. Dengan tema Anak Misioner, Peziarah Harapan dari Hati ke Hati, kita diajak untuk menyadari bahwa anak-anak adalah pembawa terang, harapan, dan kasih Tuhan di tengah keluarga, komunitas, dan dunia yang seringkali dipenuhi tantangan. Dengan penuh syukur dan sukacita, kita bersatu dalam doa, memohon agar setiap anak misioner diberi kekuatan dan kebijaksanaan untuk menjadi alat kasih Tuhan dan tumbuh menjadi bintang misioner yang bersahabat dengan siapa saja, terlibat dalam kebaikan, dan menjadi pembawa damai dimanapun mereka berada. Bersama para majus dari timur, mari kita bersujud menyembah kanak-kanak Yesus. Marilah kita bawa hati kita sebagai persembahan baginya. Dalam suasana hati gembira dan penuh syukur, kita memulai perayaan Ekaristi Suci ini dengan menyanyikan lagu pembuka. Maha Jaya, tak
Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Ibu bapak, saudari-saudara, teman-teman muda dan khususnya juga remaja dan anak-anak misioner yang terkasih, selamat pagi berkah dalam. Saya mau menyapa anak-anak dan remaja secara khusus. Nanti kalau Romo bilang anak misioner, silahkan kalian menjawab. Pertama, cerdas. Tangannya nunjuk ke kepala. Cerdas. Lalu yang kedua, tangguh, ya, tangannya diangkat seperti ini. Dan yang terakhir, misioner. Ya, oke, kita mulai. Anak-anak misioner, cerdas, tangguh, misioner. Ulangi, anak-anak misioner, cerdas, tangguh, misioner. Tepuk tangan untuk kita semua. Pada hari ini bersama-sama kita pergi ke gereja ini, kita akan merayakan Hari Raya Penampakan Tuhan, yaitu saat di mana 3 orang Majus dari timur datang berkunjung ke Bethlehem untuk berjumpa dengan Tuhan Yesus. Peristiwa ini adalah peristiwa penuh rahmat, di mana kita semua juga diajak untuk bersama-sama membagikan sukacita, membagikan pengalaman perjumpaan yang menggembirakan dengan Tuhan, sehingga pada akhirnya nanti iman kita semua sungguh-sungguh berkembang. Dan juga secara khusus hari ini dirayakan sebagai Hari Raya Anak Misioner, di mana kita semua terlibat untuk mendukung anak dan remaja agar mereka semakin berkembang di dalam iman. Maka sekarang mari kita siapkan diri kita dengan hening sejenak untuk menyesali segala dosa dan kesalahan kita, agar kita layak untuk merayakan Ekaristi yang menyelamatkan ini. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian, bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Kristus kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Mari kita bangkit berdiri untuk memuliakan nama Tuhan.
kami memuji, kami menyembah Tuhan selama-lamanya. Marilah kita berdoa. Ya Allah, Engkau telah menyatakan kemuliaan Putra-Mu kepada para bangsa. Semoga dengan penampakan Putra-Mu itu semakin banyak orang tergerak hatinya untuk mengikuti Dia dan menyerahkan diri pada bimbingannya. Dengan pengantaraan Tuhan kami Yesus Kristus Putra-Mu, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Kita dengarkan sabda-sabda Tuhan. Kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Pembacaan dari kitab Yesaya. Beginilah kata Nabi kepada Yerusalem. Bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi, dan kekelaman menutupi bangsa. Tetapi terang Tuhan terbit atasmu, dan kemuliaannya nyata atasmu. Bangsa-bangsa berduyun-duyun datang kepada terangmu, dan raja-raja menyongsong cahaya yang terbit bagimu. Angkatlah mukamu, dan lihatlah ke sekelilingmu. Mereka semua datang berhimpun kepadamu. Anak-anakmu laki-laki datang dari jauh, dan anak-anak perempuanmu digendong. Melihat itu, engkau akan heran dan berseri-seri. Engkau akan tercengang dan berbesar hati, sebab kelimpahan dari seberang laut akan beralih kepadamu, dan kekayaan bangsa-bangsa akan datang kepadamu. Sejumlah besar unta akan menutupi daerahmu, unta-unta muda dari Midian dan Eva. Mereka semua akan datang dari Sheba dan akan membawa emas dan kemenyan, serta memberitakan perbuatan-perbuatan masyhur. Demikianlah sabda Tuhan. Rahasia Kristus kini telah diwahyukan.
dan para bangsa menjadi pewaris perjanjian. Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada umat di Efesus. Saudara-saudara, kamu telah mendengar tentang tugas penyelenggaraan kasih karunia Allah yang dipercayakan kepadaku demi kamu, yakni bagaimana rahasianya telah dinyatakan kepadaku melalui wahyu. Pada zaman angkatan-angkatan dahulu, rahasia itu tidak diberitakan kepada umat manusia, tetapi yang sekarang dinyatakan dalam roh kepada para rasul dan para nabinya yang kudus. Berkat pewartaan Injil, orang-orang bukan Yahudi pun turut menjadi ahli waris, menjadi anggota-anggota tubuh, serta peserta dalam janji yang diberikan Kristus Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Pada zaman pemerintahan Raja Herodes, sesudah Yesus dilahirkan di Betlehem, di tanah Yudea, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem. Mereka bertanya-tanya, di manakah dia Raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur, dan kami datang untuk menyembah dia. Mendengar hal itu terkejutlah Raja Herodes beserta seluruh Yerusalem. Lalu dikumpulkannya semua imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi. Kemudian dimintanya keterangan dari mereka di mana Mesias akan dilahirkan. Mereka berkata kepadanya, di Betlehem di tanah Yudea, karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi, dan engkau Betlehem di tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda, karena dari engkaulah akan bangkit seorang pemimpin yang akan menggembalakan umatku Israel. Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu dan dengan teliti bertanya kepada mereka kapan bintang itu tampak. Kemudian ia menyuruh mereka ke Betlehem, katanya, pergi dan carilah anak itu dengan teliti, dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku, supaya aku pun datang menyembah dia. Setelah mendengar kata-kata Raja Herodes, mereka pun berangkat. Lihatlah, bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Ketika melihat bintang itu, mereka sangat bersuka cita. Mereka masuk ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya. Lalu mereka sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepada anak itu, yaitu emas, dupa, dan mur. Kemudian karena diperingatkan dalam mimpi,
supaya jangan kembali kepada Herodes, mereka pun pulang ke negerinya melalui jalan lain. Demikianlah sabda Tuhan. Cek, ya. Oke, kembali saya akan menyapa anak dan remaja misioner semuanya. Silakan yang merasa anak dan remaja juga untuk berdiri. Yuk, anak dan remaja silakan berdiri. Orang muda juga, orang muda. Ya. Oke, kalau nanti seperti tadi ya, Romo bilang anak dan remaja misioner, silakan nanti dijawab dengan tadi. Cerdas, masih ingat? Cerdas, tangguh, dan misioner. Ya, silakan berteriak sekencang-kencangnya. Ya, tidak perlu takut sama bapak ibumu yang di belakang, jangan takut. Ya, kita hari ini mau heboh bersama. Oke? Anak dan remaja misioner, cerdas, tangguh, misioner. Anak dan remaja misioner, cerdas, tangguh, misioner. Tepuk tangan. Oke. Silakan duduk. Baik. Sebelum Romo memberikan homili atau renungan, ini ada kuis untuk anak dan remaja. Ya, silakan yang tahu dijawab pertanyaannya, nanti ada hadiah. Ya, panitia sudah menyiapkan hadiah untuk 3 anak yang cerdas, ya, yang tangguh dan juga yang misioner. Pertanyaannya gampang. Pertanyaan yang pertama, siapa yang tahu nama dari 3 orang Majus yang berjumpa dengan bayi Tuhan Yesus? Angkat tangan yang tahu. Kamu tahu, oke. Hah? Bunda Maria. Bunda Maria itu siapa? Siapa? Bunda Maria. Oke, kasih. Ya. Rapopo. Sing penting wani. Ya. Cek cilik yo. Sake, ya. Oke, masih saya ulang pertanyaannya. Yang tahu silahkan berdiri. Silahkan tunjuk jari. Oke. Siapa nama ketiga orang Majus yang berjumpa dengan bayi Tuhan Yesus? Siapa yang tahu? Aduh. Wah, prodiakon. Anak-anak dan remaja. Kangelan ya. Gampang loh iki. Gak pernah diajari. Aduh. Ya. Oke. Kalau gitu, oke ya. Siapa nih dari KUR nih? Namanya siapa? Maju sini. Nah, biar kelihatan. Berdiri sini. Nah, namamu siapa? Isabel. Elisa? Ah? Isabel. Jawabannya apa Isabel? Balkatar. Hah? Balkatar. Hah? Melkior. Hah? Gaspar. Tepuk tangan ya. Oke. Lumayan ya, meskipun salah sedikit tapi rapopo ya. Nama 3 orang Majus siapa? Baltasar. Tadi dia bilangnya Balkatar. Ya, Baltasar, Melkior dan juga Gaspar. Oke. Ya. Sekarang pertanyaan berikutnya, masih pertanyaan yang gampang. Siapa nama raja yang dijumpai 3 orang Majus di Yerusalem? Kamu? Raja Herodes. Namamu siapa? Tesa. Dari? Demak. Dari Demak. Oke, betul jawabannya.
Ya, Raja Herodes. Raja Herodes itu orangnya galak. Ya, orangnya galak, orangnya suka marah. Ya, badannya gede. Kayak siapa? Romo Edwin. Bukan. Romo Edwin senyum. Oke, baik, terima kasih. Ibu, bapak, saudari-saudara, anak-anak remaja semua yang terkasih dalam Kristus. Sebagaimana kita tahu, hari ini kita merayakan yang namanya Hari Raya Penampakan Tuhan. Dan itu ditandai dengan kunjungan 3 orang Majus dari timur ke Yerusalem. Siapa toh sesungguhnya 3 orang Majus ini? Untuk anak-anak juga supaya menjadi pengetahuan. Orang Majus ini adalah orang yang pandai. Orang yang punya banyak pengetahuan. Ya, orang yang menjadi panutan di negaranya. Lalu mereka datang dari timur. Dari timur itu dari mana? Di timur kita melihat matahari terbit. Ya, dari timur maksudnya mereka ini datang dari tempat di sebelah timur Israel, yaitu dari tempat yang namanya Persia. Ya, nanti tanya ke orang tuamu Persia itu di mana? Suruh bukain Google atau kalian Google sendiri, ketik Persia, nanti akan keluar Persia itu di mana. Nah, lalu mereka berjalan, ya, mengadakan perjalanan ke Bethlehem untuk berjumpa dengan bayi Tuhan Yesus. Dan apa yang terjadi di sana? Mereka berjalan dituntun oleh apa? Tadi di dalam bacaan Injil, mereka dituntun oleh bintang. Ya, bintang yang terang, bintang yang bersinar di langit itu menuntun 3 orang Majus sampai pada akhirnya mereka berjumpa dengan Tuhan Yesus. Nah, berarti ya, orang-orang Majus ini mereka pergi mencari yang benar. Mereka tidak mencari yang salah. Mereka mencari yang baik, mereka mencari Tuhan, bukan mencari yang jahat. Maka saya mengajak anak remaja semuanya, ya, mari kita juga hidup mencari yang benar. Artinya apa? Kita jadi anak-anak yang betul-betul baik. Bukan menjadi anak-anak yang sembarangan, ya, apalagi nakal. Sudah bukan waktunya menjadi anak yang nakal, tetapi kita sungguh-sungguh diajak menjadi anak yang baik. Kita ikuti bintang terang, kita ikuti apa yang baik yang berasal dari Tuhan. Nah, kemudian hari ini, ya, kita merayakan yang namanya Hari Anak Misioner. Apa artinya misioner? Ada yang tahu? Ya, misioner itu artinya siap diutus. Siap diutus itu apa, Romo? Siap menjalankan perintah dari Tuhan. Nah, sekarang siapa di sini yang siap menjadi anak misioner? Tunjuk jari. Tidak semua. Ya, semuanya harus siap menjadi anak misioner. Semuanya harus siap untuk diutus. Ya, membawa yang baik di dalam hidupmu. Kalau kita tidak siap diutus, berarti kita bukan anak misioner. Dan berarti kita tidak sungguh-sungguh dalam mengikuti Tuhan. Juga untuk Bapak Ibu semua, saudari-saudaraku yang terkasih, kehidupan kita, kehidupan iman kita, menantang kita semua, membawa kita semua untuk sampai pada kesadaran
bahwa kita pun juga diutus menjadi pribadi-pribadi yang bersemangat misioner. Mengapa demikian? Karena sejatinya iman kita itu tidak berhenti pada diri kita sendiri, tetapi iman kita ini kita wujudkan di dalam perbuatan nyata sehari-hari kepada sesama kita. Ya, maka saya mengajak orang tua semua, kakak-kakak, teman-teman muda, mari kita bimbing adik-adik kita ini. Ya, supaya mereka ini betul-betul siap menjadi anak dan remaja misioner yang sungguh-sungguh. Karena itulah yang paling penting untuk perkembangan gereja kita. Ketika anak dan remaja tidak ada yang mengurus, ketika anak dan remaja ini tidak dibimbing dengan semestinya, saya yakin masa depan gereja akan menjadi hancur. Ya, justru kita sekarang mulai mengarahkan mereka, membimbing, mengajak mereka untuk bersama-sama berkembang di dalam iman dan juga kemudian mampu melaksanakan perbuatan-perbuatan kasih yang nyata. Ya, maka sekali lagi anak dan remaja misioner cerdas ya, karena kalian itu adalah anak-anak yang pandai, yang tahu mana yang baik dan benar. Lalu kemudian kalian tangguh. Berarti kalian ini adalah anak-anak yang luar biasa. Dan yang terakhir, misioner artinya kalian menjadi semakin siap diutus untuk terus berbuat yang baik, supaya kalian dapat terus memuliakan nama Tuhan. Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Saudari-saudaraku, mari sekarang kita bangkit berdiri untuk memperbarui iman kepercayaan kita. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian pada hari ketiga, bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang mengadili orang hidup dan yang mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Allah Bapa yang Maha Kuasa telah menghalau kegelapan hidup kita dengan mengutus terang sejati, yakni Yesus Kristus Putranya. Kini marilah kita ungkapkan doa-doa kita sebagai wujud syukur atas cinta kasih-Nya yang menyelamatkan. Bagi para pemimpin gereja, semoga Allah senantiasa menganugerahkan kebijaksanaan sejati, agar senantiasa menyuarakan harapan, perdamaian, dan secara aktif terlibat dalam upaya untuk menciptakan persaudaraan sejati. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para misionaris, animator, animatris, dan para katekis, semoga Allah senantiasa meneguhkan pewartaan dan kesaksian hidup mereka dengan penghiburan yang melimpah, agar semakin banyak orang yang mengenal Tuhan Yesus Kristus, sumber pengharapan. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para penderma misi, semoga Allah senantiasa mengingat segala kebaikan mereka, melipat gandakan berkat berlimpah kepada mereka di saat ini dan dalam kehidupan abadi nanti. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi anak dan remaja misioner, semoga Allah senantiasa menopang keberanian mereka untuk membina diri
agar siap diutus menjadi teman seperjalanan dalam ajaran pengharapan bagi sesama anak dan remaja melalui doa, derma, kurban, dan kesaksian. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi seluruh umat beriman, semoga Allah senantiasa membimbing kita semua agar berani membuka diri dan keluar dari zona nyaman untuk pergi menuju Bethlehem dan mewartakan Yesus Kristus, harapan utama seluruh umat manusia. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kita semua di sekitar altar ini, semoga kita semua yang hadir di sini semakin berani untuk terlibat menjadi pembawa damai Kristus dimanapun kita berada dan memperjuangkan kebenaran Injil sebagaimana para Majus dari timur yang mencari Kristus. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Allah Bapa di surga, terimalah ucapan syukur dan permohonan yang menjadi intensi di dalam perayaan Ekaristi hari ini. Yang pertama, kami bersyukur bersama dengan salah seorang saudara kami atas terkabulnya semua doa dan kelancaran proses operasi yang sudah terlaksana dengan baik. Dan juga semoga berkat-Mu masih berlimpah untuknya, khususnya dalam proses pemulihan dari operasi, sehingga dengan demikian saudara kami ini boleh mendapatkan kesehatan yang seutuhnya. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kami juga mohon kerahiman-Mu untuk kedamaian jiwa saudara-saudari kami yang telah kembali pulang ke hadirat-Mu, Ibu Lindawati Siswo Saputro yang berpulang 7 tahun lalu, bagi Bapak F.E. Budiono Santosa yang berpulang 20 hari yang lalu, bagi Kristianus Nurmianto Teguh Wijaya yang berpulang 3 tahun lalu, bagi Bapak Yosep So Swicin yang berpulang 9 tahun lalu, dan Antonius Sugiharsadi Winoto yang berpulang 4 tahun yang lalu. Semoga Engkau berkenan melimpahkan kerahiman-Mu ya Bapa kepada saudara-saudari kami yang telah berpulang ini. Perkenankanlah mereka untuk mengalami kedamaian kekal di surga, dan jadikanlah mereka sebagai pendoa bagi keluarga dan kami semua yang masih berziarah di dunia ini. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kita hening sejenak untuk memanjatkan doa-doa dalam hati kita masing-masing. Allah Bapa di surga, sumber cahaya iman, kami bersyukur atas tanda-tanda cinta kasih-Mu yang telah kami terima. Namun kami mohon janganlah meninggalkan kami, tetapi siapkanlah kami untuk kebahagiaan tetap dalam diri Kristus Yesus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Yerusalem.
Berdoalah saudari-saudaraku supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Ya Allah, pandanglah dengan rela kami umat-Mu yang mempersembahkan bukan lagi emas, dupa, dan mur, melainkan Dia yang dalam persembahan ini dimaklumkan, dikurbankan, dan disambut dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal. Sebab hari ini dalam Kristus, Engkau sendiri mewahyukan misteri penyelamatan kami, menjadi terang bagi bangsa-bangsa. Dan sewaktu Dia tampak dalam kodrat kami yang fana, Engkau memulihkan kami dengan kemuliaan-Nya yang baru dan baka. Dari sebab itu, bersama para malaikat dan malaikat agung, bersama singgasana dan kekuasaan, serta bersama seluruh laskar surgawi, kami melakukan madah kemuliaan bagimu, dengan tak henti-hentinya bernyanyi. Doa syukur agung yang kedua. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan, maka kami mohon kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara, dengan rela Dia mengambil roti, dan sambil mengucap syukur Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya, seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sudah perjamuan, Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya, seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku."
Agunglah misteri iman kita. Selamatkanlah kami, karena melalui salib dan kebangkitan-Mu, Engkau telah membebaskan kami. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup Agung kami Robertus, serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Kau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Damai Kristus. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah
Saudari-saudaraku, lihatlah anak domba Allah. Lihatlah dia yang menghapus dosa-dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang masuk di dalam perjamuannya. Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Kau curahkan cintamu.
apa, Bu? Berkah kanggo kowe. Kami telah melihat bintangnya di timur, dan kami datang dengan persembahan untuk menyembah Tuhan. Marilah kita berdoa. Ya Allah, dengan terang surgawi,
Berjalanlah di depan kami selalu dan dimanapun. Semoga dengan pandangan yang jernih dan kasih yang pantas, kami mampu melihat dan menyambut misteri yang kami rayakan ini sesuai dengan kehendak-Mu, dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Umat dipersilahkan berdiri untuk mendoakan doa mohon panggilan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Bapa Surgawi, mengikuti perkembangan dunia dan gereja, beserta berbagai tantangan dan kebutuhannya, kami ingat akan sabda Kristus, bahwa tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Engkaulah yang empunya panenan itu, maka tumbuhkanlah benih-benih panggilan di antara kami umat-Mu, untuk menjadi pekerja di kebun anggur-Mu. Berkat rahmat-Mu kami akan berusaha memelihara kerukunan dalam keluarga, memperdalam hidup iman dan doa, serta aktif terlibat dalam hidup menggereja, memupuk jiwa sosial dan peduli terhadap sesama yang menderita. Kami percaya dan berharap semoga cara hidup dan kegiatan keluarga kami menjadi lahan yang subur bagi tumbuhnya panggilan-Mu. Kami pun berdoa bagi para imam, frater, bruder, dan suster, semoga kesaksian hidup dan pelayanan mereka menjadi inspirasi bagi kaum muda untuk membaktikan diri seutuhnya kepadamu dengan menempuh jalan hidup imamat atau membiara, seturut teladan Kristus, Guru dan Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Umat dipersilahkan untuk duduk. Berikut kami sampaikan beberapa pengumuman gereja. Agenda paroki, Minggu 19 Januari diadakan baptisan bawah 7 tahun pukul 10.15. Rekoleksi orang tua dan wali baptis diadakan hari Rabu 15 Januari pukul 18.30 bertempat di Ruang Maria. Pendaftaran di sekretariat kantor paroki. Jumat sampai Minggu 24 sampai 26 Januari diadakan katekese persiapan hidup berkeluarga. Pendaftaran di sekretariat kantor paroki. Lain-lain, OMK Paroki Keluarga Kudus Atmodirono menjual susu rawa seneng pada hari Minggu 5 Januari di depan gereja. Mohon partisipasi dari umat. Pendaftaran penerimaan komuni pertama paling lambat tanggal 5 Januari di sekretariat kantor paroki. Sumbangan dana parkir mohon untuk dimasukkan ke kotak parkir yang sudah disediakan. Perkawinan untuk pengumuman yang kedua, Saudara Bersilius Chandra Kusuma Wardani dari lingkungan Santo Yudas Tadius Genuk Baru dengan Saudari Monika Tantri Widya Pangestika dari Paroki Santo Paulus Sendangguo. Untuk pengumuman yang ketiga, Saudari Laurencia Agustina Drian Ika Saputri dari lingkungan Santo Stefanus Wonodri Kopen dengan Saudara Julius Wahyu Sriwibowo dari Paroki Hati Yesus Maha Kudus Purwodadi. Saudara-saudari yang mengetahui halangan akan perkawinan ini wajib menghubungi Romo Paroki. Demikian pengumuman gereja. Bapak, Ibu, saudari-saudaraku yang terkasih dalam Kristus, kembali saya mengingatkan seperti yang saya sampaikan dalam homili tadi, mari bersama-sama kita terlibat untuk membimbing anak dan remaja kita untuk menjadi lebih baik, terutama berkembang di dalam kehidupan, berkembang di dalam iman, sehingga pada akhirnya nanti mereka sungguh-sungguh siap menjadi pribadi-pribadi yang bersemangat misioner, siap diutus menjadi masa depan gereja yang sungguh-sungguh baik. Terima kasih atas kebersamaan kita dalam perayaan Ekaristi di Hari Raya Penampakan Tuhan ini. Terima kasih kepada para petugas liturgi, khususnya juga untuk KOR dari Nicholas Children Choir, ya, NCC. Kita beri tepuk tangan.
Dan juga terima kasih kepada anak dan remaja semua yang hari ini secara khusus duduk di depan. Masih ingat yel-yelnya tadi? Coba berdiri sekarang, berdiri. Kita semua berdiri ya. Oke, kita ulangi yel-yelnya. Anak dan remaja misioner, cerdas, tangguh, misioner. Tepuk tangan. Sebelum kita akhiri perayaan Ekaristi ini, kita akan mohon berkat Tuhan untuk beberapa bingkisan yang nanti akan kita bagikan kepada anak dan remaja yang hadir pada perayaan Ekaristi hari ini. Silakan untuk dibawa ke depan altar. Kita hening sejenak. Marilah kita berdoa. Allah Bapa di surga, kegembiraan Natal dan juga peristiwa penampakan Putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus kepada 3 orang Majus dari timur membuat kami sadar akan besarnya cinta dan kasih-Mu di dalam hidup kami. Maka semoga kegembiraan ini terus menyelimuti kami, tidak berhenti saat perayaan ini saja, tetapi juga semakin meneguhkan kami di dalam perjalanan hidup kami selanjutnya, sehingga sungguh dalam kehidupan sehari-hari kami mampu menjadi anak dan remaja yang baik, yang selalu berkembang di dalam iman dan siap diutus untuk berbagi berkat di dalam kehidupan ini. Maka ya Bapa, turunkanlah berkat-Mu atas bingkisan yang nanti akan kami bagikan kepada anak dan remaja yang hadir di tempat ini. Semoga berkat-Mu senantiasa berlimpah melalui bingkisan ini, agar anak dan remaja kami juga semakin selalu bersemangat di dalam menjalani hidup mereka, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Mari sekarang kita akhiri perayaan Ekaristi ini dengan mohon berkat dari Tuhan. Tuhan bersamamu. Semoga Allah yang Maha Kuasa melimpahkan berkat-Nya bagi kita semua, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Saudari-saudara, anak-anak dan remaja misioner yang terkasih, pergilah dengan demikian perayaan Ekaristi Hari Raya Penampakan Tuhan sudah selesai. Syukur kepada Allah. Teman-teman yang nantinya akan mendapatkan jajanan untuk adik-adik Pia dan adik-adik Pir. Jangan pulang dulu ya adik-adik. Jangan pulang dulu ya adik-adik. Barisnya bisa antri ya, dua-dua. Harap bersabar ya adik-adik. Yesus
Adik-adik bisa antri dulu ya, jangan bergelombol.